Keesokan harinya, ketika Woo-jin tiba di rumah, ayahnya membakar semua surat dan tulisannya, kemudian mengajak Woo-jin untuk berbicara secara pribadi untuk mencari tahu alasan Woo-jin suka berkencan dengan wanita, yang membuat ayahnya sangat marah. Woo-jin kemudian menjawab bahwa wanita itu sangat berharga baginya, hingga Woo-jin mengatakan bahwa mereka akan pergi bersama dan tidak akan kembali. Tiba-tiba penyakit jantung ayahnya kambuh sehingga ia menyuruh Woo-jin segera pergi. Woo-jin pergi menemui istrinya dan mengatakan kepadanya, "Saya minta maaf atas semuanya, tolong jangan maafkan saya." Sementara Sim-dok memutuskan untuk tidak melanjutkan pernikahan dengan pria yang menyukainya. Orang tua Sim-dok khawatir dengan situasi keluarga dan Sim-dok meyakinkannya bahwa dia telah menandatangani kontrak dengan label musik Jepang dan dapat menutupi biaya kuliah adik laki-lakinya. Di sebuah klub malam itu, Tuan Chen lah yang menawarkan kontrak tersebut kepada Sim-dok, yang kemudian bertemu dengan atasannya, di mana Tuan Chen mengatakan bahwa Sim-dok sepertinya kesulitan mendapatkan uang untuk mereka berdua, membiayai saudara yang harus kuliah. Mendengar hal itu, atasan Tuan Chen menawarkan bantuan keuangan kepada keluarga Sim-dok, membiayai pendidikan perguruan tinggi adik laki-lakinya karena dia menganggapnya sebagai aset. Keesokan harinya, dia bertemu Zhang, bosnya, di rumahnya. Di sana Sim-dok berterima kasih atas bantuannya. Tuan Zhang berkata, "Jika Anda punya waktu, Anda bisa tinggal di rumah dan bermain dengan nyaman mendengarkan Sim-dok bernyanyi saja sudah lebih dari cukup." Sementara itu, Woo-jin saat ini sedang mengucapkan selamat tinggal kepada rekan kantornya. Saat fajar, Woo-jin meninggalkan seluruh keluarganya. Di kampus adik laki-laki Sim-dok, ada rumor yang mengatakan bahwa ketika dia mendengar rumor buruk tentang Sim-dok yang dijual kepada Tuan Zhang, adik laki-laki Sim-dok mendatangi kakak perempuannya untuk menanyakan hal tersebut. Hal ini membuat Sim-dok sangat sedih karena adik-adiknya tega menilainya seperti itu. Padahal sebenarnya Sim-dok hanya bernyanyi untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuan Zhang atas kebaikannya. Saat rumor tersebut menyebar, situasi Sim-dok kembali menjadi sulit. Pertunjukan Sim-dok langsung dibatalkan, dan bahkan seluruh penduduk setempat yang menonton pertunjukan tersebut menghinanya. Tentu saja hal ini membuat Sim-dok semakin frustasi dengan keadaan saat ini. Suatu hari, Sim-dok dikunjungi oleh pejabat pemerintah Jepang di Korea karena pemimpin mereka ingin bertemu. Sim-dok tidak mau, dipaksa oleh mereka. Ketika mereka tiba di kantor, pemimpin pemerintah Jepang dengan kasar menyarankan agar Sim-dok menjadi penyanyi tamu atau penghibur di kantor seperti pembawa acara hiburan. Awalnya Sim-dok menolak, namun karena diancam akan membunuh seluruh keluarganya, Sim-dok tetap diam seolah tidak punya pilihan lain dan membiarkan begitu saja. Malam itu di rumah, orang tuanya menyuruh Sim-dok untuk menerima tawaran pemerintah Jepang karena kalau tidak mereka akan kehabisan uang. Namun kedua adiknya menghentikannya dan terjadi pertengkaran malam itu, dan Sim-dok sekali lagi menemukan dirinya dalam dilema yang sangat serius. Saat itu adik Sim-dok memberitahunya bahwa ada surat untuk Sim-dok. Sim-dok menangis saat membaca surat dari Woo-jin yang selalu mencintai dan mendukungnya. Woo-jin pun menyuruh Sim-dok segera pergi ke Jepang keesokan harinya di Tokyo. Woo-jin dikunjungi oleh istrinya untuk memberitahunya bahwa ayahnya sakit dan tidak mau makan apapun sebelum Woo-jin kembali ke rumah dan mengambil alih perusahaan. Woo-jin lalu berkata, "Maaf, jangan terlalu berharap." Tiba-tiba wanita itu memohon pada Woo-jin untuk pertama dan terakhir kalinya agar Woo-jin memikirkan tugasnya sebagai seorang anak. Saat pindah ke sebuah gedung, Woo-jin mengunjungi teman-temannya. Ternyata Woo-jin dan rekan-rekannya sedang mempersiapkan sebuah drama yang mana Woo-jin adalah penulis cerita panggung yang akan mereka beri nama nanti. Hati dan pikiran Woo-jin sedang tidak baik-baik saja. Dalam perjalanan pulang, dia terlihat sangat bingung dengan keadaannya. Harus menuruti kemauan ayah atau harus menuruti kemauannya. Setelah perjalanan panjang, Woo-jin bertemu Sim-dok yang baru saja tiba di Jepang. Dalam suasana yang sangat suram, mereka saling berpelukan. Setelah berbicara bersama, Woo-jin mengatakan bahwa dia harus pulang ke Joseon, dan itu adalah tanda bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Sama seperti Sim-dok yang memberitahunya tentang situasi di masa depan. Penyanyi tamu pemerintah Jepang ke Korea yang artinya jika tetap di sana jiwanya akan mati. Dalam situasi ini, Sim-dok mengingat pertemuan pertama mereka.
di mana Woo-jin sedang membaca buku karya Takeo Arishima. Hal ini membuat Simdok mengerti kenapa Takeo memilih situasinya. Percakapan keduanya seolah mengisyaratkan bahwa mereka akan memilih jalan hidup masing-masing meski hidup berat. Suasana saat itu sangat sepi dan sangat menakutkan. Beralih ke rekannya Woo-jin malam itu, dia mengunjungi kediaman Woo-jin. Woo-jin tidak ada di sana. Dia menemukan catatan yang bertuliskan sampai jumpa 5 hari lagi di Osaka. Hari-hari berikutnya, Woo-jin dan Simdok menghabiskan sepanjang hari bersama hingga malam hari di sebuah motel. Woo-jin menulis naskah terakhirnya diiringi pelukan Simdok, lalu mereka bertukar puisi seolah menunggu kehidupan baru. Pada hari rekaman di Osaka, Simdok merekam bersama saudara perempuannya bermain piano. Setelah selesai bernyanyi, Simdok meminta untuk menyanyikan sebuah lagu, dan perusahaan rekaman dengan senang hati menerimanya. Rekaman berakhir, dan Simdok serta saudara perempuannya naik kapal. Tapi Simdok menyuruh adiknya pulang dulu. Ketika adik perempuannya pergi, dia masih memanggilnya untuk mengucapkan selamat tinggal dengan hati yang sangat kesepian. Sementara itu, rekan Woo-jin pergi ke alamat yang dia berikan untuk mendapat artikel Woo-jin dan membacanya. Rekannya memberitahu Woo-jin bahwa yang dia tinggalkan hanyalah tulisan tangannya. "Kemana kamu pergi?" Seolah-olah itu adalah tulisan terakhir Woo-jin. Keesokan harinya, dengan berpenampilan cantik dan tampan, mereka berdua menaiki kapal. Setelah mendaftar, mereka menyebutkan nama Kim Susan dan Hyun Susan dan menaiki kapal megah itu. Saat kapal berangkat, di ruang kapal Woo-jin terlihat menulis sesuatu. Kemudian di tengah laut malam itu, Woo-jin dan Simdok melangkah ke geladak dan melepas sepatu mereka. Mereka menari hingga larut malam, hingga bibir mereka bersentuhan lembut. Namun kemudian momen manis ini berakhir tragis, hanya menyisakan pilihan hidup atau keduanya terjun ke laut di tengah kapal yang melaju kencang. Dan kisah tragis dan memilukan itu berakhir di sini. Terima kasih telah mendengarkan.